Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Cindy Lestari akan menjelaskan mengenai jurnal internasional saya tentang The Indonesian Language Situation and Linguistic Prospect and Possibilities, atau dapat diartikan mengenai situasi bahasa Indonesia dan linguistik. Ragam bahasa di Indonesia banyak jumlahnya. Situasi inilah yang menyebabkan kesulitan dalam pembedaan kriteria yang digunakan dalam dialek bahasa. Maksudnya, Indonesia terdiri dari beberapa pulau, banyak pulau, dan juga banyak bahasa. Dalam hal ini, banyak terjadi kesulitan pengucapan bahasa dari daerah masing-masing tersebut dan juga sulit pembedaan antara dialek satu dengan yang lainnya dan mempengaruhi bahasa Indonesia itu sendiri. Maksudnya yaitu dari banyaknya bahasa daerah itu sendiri, mereka saling mengangkat bahasa daerah itu sendiri dan bisa-bisa akan melupakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Contohnya di sini, kesulitan perbedaan pengucapan itu misalnya di Pulau Jawa terdapat beberapa kota, dan dari hal tersebut pasti terdapat perbedaan dalam pengucapan kata. Itulah yang menyebabkan kesulitan. Apakah mereka mewakili bahasa yang berbeda atau tidak? Apakah mereka termasuk dalam satu rumpun atau tidak? Dari hal tersebut, peneliti melakukan 4 observasi. Yang pertama, peneliti melakukan penelitian berdasarkan jumlah yang mengetahui bahasa Indonesia. Pada bagian pertama ini, pertama-tama peneliti meneliti berapa jumlah masyarakat Indonesia yang mengetahui bahasa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, memperbandingkan persentase yang tahu bahasa Indonesia dengan yang bisa membaca dan menulis aksara Latin. Di dalam penelitian yang kedua ini lebih menelusuk ke dalam, yaitu tentang yang mengetahui bahasa Indonesia berapa, yang bisa membaca bahasa Indonesia berapa, yang bisa menuangkan berupa aksara Latin berapa. Yang nomor 3 yaitu mulai terjadi peningkatan. Maksudnya ialah dari penelitian pertama yang kedua terjadi peningkatan. Dari yang mengetahui bahasa Indonesia itu meningkat, yang bisa membaca bahasa Indonesia itu meningkat, dan yang bisa menulis aksara Latin juga meningkat. Yang keempat yaitu menguatkan bahwa bahasa Indonesia sangat erat hubungannya dengan masyarakat perkotaan. Yang nomor 4 ini muncul fakta baru bahwa bahasa Indonesia itu lebih dominan digunakan di perkotaan. Mengapa demikian? Kalau menurut saya, di perkotaan banyaknya penduduk desa yang pindah di kota. Dari hal tersebut, jika menggunakan bahasa daerah masing-masing, mereka juga akan mengalami kesulitan dalam berinteraksi. Dari hal tersebut, mereka lebih dominan menggunakan bahasa Indonesia. Dan di daerah juga seperti hal tersebut, mereka lebih cenderung saling mengangkat bahasa daerah masing-masing dan melupakan bahasa Indonesia itu sendiri. Masalah-masalah tersebut ditimbulkan karena urbanisasi, transmigrasi, dan modernisasi. Urbanisasi yaitu perpindahan dari desa ke kota. Dari desa ke kota misalnya dari Blora ke Jakarta. Hal tersebut akan menimbulkan pengerusan bahasa di Blora. Karena jika masyarakat Blora pindah ke Jakarta, mereka akan menganut bahasa yang ada di Jakarta ini untuk memudahkan interaksi mereka antar satu dengan yang lainnya. Yang kedua, transmigrasi yaitu perpindahan dari yang padat penduduk ke jarang penduduk. Misalnya Jawa pindah ke Papua. Seperti yang terjadi di urbanisasi, di transmigrasi juga seperti itu. Pasti masyarakat Jawa akan melupakan bahasa Jawa dan memilih untuk mempelajari bahasa Papua itu sendiri agar memudahkan interaksi mereka. Dan jika hal tersebut dilakukan, maka akan terjadi penggerusan bahasa Jawa itu sendiri. Yang ketiga, modernisasi, yaitu modernisasi dengan munculnya bahasa-bahasa asing, bahasa gaul. Para remaja jadi enggan untuk mempelajari bahasa Indonesia sendiri dan cenderung menggunakan bahasa gaul di kehidupan mereka masing-masing, seperti lo, gue, gitu. Jadi penyelesaiannya menurut saya
Jadi penyelesaian yang dapat disampaikan menurut para peneliti, maksudnya yang pertama, para ahli linguistik menjelaskan tentang bahasa, baik pengucapannya, dialek, perbedaannya, bahasa antara bahasa satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu mendirikan perpustakaan linguistik. Dari tersebut, masyarakat bisa membaca mana dialek yang dapat membedakan dialek yang satu dengan yang lainnya, dapat mengerti macam-macam bahasa, dapat mengerti pelafalan bahasa itu sendiri. Yang ketiga yaitu melakukan kampanye tentang bahasa. Maksudnya yaitu dapat melakukan sosialisasi mengenai pentingnya bahasa itu sendiri dan cara melestarikannya, langsung perbedaan antara bahasa satu dengan yang lainnya, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, dengan keanekaragaman bahasa ini harus dijaga dan dilestarikan antara satu dengan yang lain, agar tidak saling menggerus antar bahasa. Maksudnya, jika ada yang pindah misalnya dari Madura ke Jawa, ya tetap mengangkat bahasa Madura itu sendiri. Tidak dengan melupakan bahasa Madura, lalu menganut bahasa Jawa sepenuhnya. Karena hal tersebut juga dapat terjadi kepunahan keanekaragaman bahasa di Indonesia. Jadi meskipun pindah ke Jawa, mereka masih mengingat bahasa Madura itu sendiri. Jika masyarakat Madura semuanya pindah, maka akan tergeser juga bahasa Madura itu sendiri. Dan berikutnya yaitu melakukan filterisasi pada budaya luar yang masuk agar tidak menyebabkan dampak negatif yang mempengaruhi bahasa maupun budaya itu sendiri. Maksudnya memfilter bahasa asing yang masuk itu agar sesuai dengan ciri khas masyarakat Indonesia itu sendiri, tidak sampai melenceng jauh atau sampai berdampak negatif baik terhadap bahasa maupun budayanya. Dengan menyaring budayanya yang masuk ke Indonesia agar tidak berdampak negatif, dengan menyaring bahasanya agar tidak berdampak negatif, dan agar tetap terlestarikannya bahasa di Indonesia itu, baik bahasa daerah maupun bahasa Indonesia itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.